Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi guys di video lainnya. Anyway, gimana nih kabarnya? Sorry ya kemarin-kemarin agak sibuk dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nggak galau lagi apalagi sampai gamon. Nah sekarang, gimana kalau ada yang bilang, diam kamu sekarang tuh jauh lebih nyaring daripada semua kata-kata yang bisa kamu ucapin ke dia. Kamu lagi diam nyembuhin diri kamu di tengah gelapnya hari, tapi dia malah lagi gelisah, susah tidur. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu nangis-nangis atau maksa balik, tapi justru karena kamu diam aja. Dan diamnya seseorang yang dulu ngasih segalanya, itu tuh nyakitin lebih dari apapun. Coba gue tanya deh, kenapa ya orang tuh bisa keganggu banget sama yang namanya diam? Kenapa mereka kayak nggak nyaman gitu kalau kita tenang, bukannya ribut? Karena diam itu bikin mereka harus ngadepin diri sendiri. Suara hatinya makin kedengeran. Rasa bersalah jadi makin nyaring di ruangan itu. Dan dalam diam kamu, dia akhirnya harus duduk sama rasa bersalahnya sendiri. Jadi gini ya, faktanya, cewek atau cowok, pokoknya pasangan, tuh biasanya ngira setelah patah hati, kamu bakal ngejar-ngejar, bakal nyariin, bakal ngebuktiin. Karena emang itu skenario yang sering terjadi kan? Tapi kamu malah nggak mainin skrip itu. Kamu ubah semua ekspektasinya. Dan pas ekspektasi hancur, panik mulai muncul. Dia bukan panik karena kamu ninggalin. Dia panik karena dia nggak bisa baca kamu. Dia nggak tahu kamu mikir apa, kamu sakit nggak, kamu peduli nggak. Dan percaya deh, yang paling nyiksa itu bukan kehilangan, tapi rasa nggak tahu. Nah di titik ini tuh bukan soal mainin perasaan. Ini soal kendali. Kendali atas diri kamu sendiri, emosi kamu, energi kamu. Kamu nggak bereaksi karena kamu udah level up. Diam kamu bukan berarti mundur. Tapi kamu lagi nyusun ulang, kalibrasi ulang. Kamu nggak ngejar karena kamu lagi milih. Milih tenang daripada drama. Milih sembuh daripada nyakitin balik. Milih punya power daripada perform buat diakui. Sakit sih, iya. Tapi kamu nih nggak nunjukin. Dan justru itu yang bikin kamu menang. Karena gini mas mbak sekalian, orang yang bisa ngerasa dalam banget tapi nggak goyah, itu bikin penasaran. Dan rasa penasaran itu yang bikin orang ketarik. Dia ketarik ke kamu bukan karena apa yang kamu omongin, tapi justru karena apa yang kamu simpen. Karena misteri itu punya gravitasi sendiri. Kalau kamu udah siap nggak dikendalikan sama luka kamu, dan kamu pengen jadi versi terbaik kamu yang nggak bisa disentuh siapapun, langsung aja pencet like, subscribe, nyalain notifikasinya ya, dan komen di bawah mantra berikut. Aku ikhlasin hal yang nggak bisa aku kontrol. Sekarang, let's break it down. Nah, pertama guys, diam itu teriakan paling keras. Serius, diam tuh bukan cuma nggak ngomong. Diam itu kayak cermin psikologis yang ngembaliin semuanya ke orang yang pernah nyakitin kamu. Pas kamu nggak ngomong apa-apa, dia jadi sendirian. Dihadapin sama pilihan-pilihan dia sendiri, sikap dia, dan semua konsekuensinya. Dan pas dia ngelihat bayangan itu, disitulah kepanikan mulai muncul. Karena nggak ada lagi yang bisa disalahin. Nggak ada debat, nggak ada drama buat nutupin semuanya. Cuman ada kenyataan mentah, kamu udah pergi. Dan dia nggak ngerti itu artinya apa. Gini ya, kamu mesti ngerti satu hal penting. Kebanyakan orang tuh kecanduan kendali. Apalagi kalau sebelumnya mereka biasa ngatur-ngatur di hubungan. Dulu pas kamu masih ekspresif, gampang kepancing, atau kelihatan rapuh, dia tuh ngerasa aman. Karena dia tahu polanya. Tapi sekarang, kamu ubah semua permainannya. Kamu nggak lagi update quote-quote galau. Kamu nggak kepoin story-nya. Kamu nggak cari penutupan. Dan kamu bener-bener hilang. Dan dalam kehilangannya kamu jadi sesuatu yang nggak bisa dia baca, nggak bisa dia kontrol, dan itu bikin takut banget. Karena gini, diam dari seseorang yang dulu peduli, biasanya cuma berarti dua hal, dan dua-duanya ngeri buat ego dia. Pertama, kamu udah move on, udah tumbuh lebih dewasa, dan nggak mau balik ke drama itu lagi. Atau kedua, kamu udah kuat secara emosional, sampai walaupun kamu masih sakit, kamu nggak kasih dia lihat. Dan buat orang yang dulu ngerasa punya kartu buat mainin perasaan kamu, itu kekalahan telak. Dia ngira kamu bakal ribut, dia ngira kamu bakal minta balik, dia siap ngelihat kamu nangis, mohon, bujuk, drama. Tapi yang kamu kasih justru kehadiran lewat ketidakhadiran. Ketenangan kamu tuh bikin pikirannya berantakan. Dan tiap hari kamu tetap diem, kamu lagi mecahin pola yang sering banget dijebak sama banyak orang. Kamu nggak ngejar, kamu nggak ngebuktiin diri. Kamu nggak ngerasa perlu ngejelasin apa-apa. Karena gini guys, kalau seseorang tahu mereka nyakitin kamu, tapi kamu tetap milih buat diem, mereka bakal mulai bertanya-tanya sendiri. Apa dia lebih kuat dari yang gue kira?
Jangan-jangan dia sadar gue nggak sepadan buat diperjuangin? Udah ada yang baru ya? Atau dia udah bener-bener selesai sama gue? Suara-suara di kepala dia itu bukan karena kamu teriak. Itu suara diam kamu yang terus-terusan ngegema. Dan percayalah guys, itu lebih kenceng daripada teriakan apapun. Tapi ingat ya, ini tuh bukan soal jadi robot yang nggak punya rasa. Tapi tentang tahu kapan harus ngomong. Dan kapan harus biarin ketiadaan kamu yang ngomong. Dan sekarang, hilangnya kamu adalah pesan paling kuat yang bisa kamu kirim. Bukan karena benci, bukan karena gengsi, tapi karena kamu punya harga diri. Kamu nggak lagi nyoba dapetin dia balik. Kamu lagi ngingetin diri kamu sendiri, aku nggak pernah perlu kehilangan diri aku demi siapapun. Nah lanjut, yang kedua, ini nih kenyataan yang jarang banget orang mau ngomongin secara belak-belakan. Dia tuh sebenarnya ngira kamu bakal hancur. Dia mikir kamu bakal nyamperin lagi, minta maaf, mohon-mohon, bahkan mungkin siap berantem sama bayangan orang baru yang ngegantiin kamu. Karena jauh di dalam hati, dia ngerasa punya power atas kamu. Dan jujur aja, mungkin awalnya emang iya, tapi terus ada hal yang gak dia duga, kamu gak hancur. Kamu gak merengek, kamu malah diem. Kamu balik ke diri kamu sendiri. Dan sekarang, dia yang goyang. Dia gak biasa ngadepin orang yang bisa pergi tanpa butuh penutupan. Biasanya dia yang mutusin kapan semuanya benar-benar selesai. Tapi sekarang, kamu ngambil alih itu. Bukan dengan maksa, bukan pakai drama, tapi lewat pengendalian diri dan ketenangan. Gini ya, orang yang biasa dikejar itu, pas tiba-tiba udah nggak dikejar lagi, mereka bingung harus ngapain. Energinya berubah. Orang yang dia pikir nggak bakal ninggalin, sekarang lenyap dalam keheningan. Dan keheningan itu bikin dia ngerasa asing banget. Karena buat pertama kalinya, dia ada di sisi yang kalah. Dia mulai mikir, jangan-jangan gue yang salah ya? Dia lebih kuat dari yang gue kira. Kenapa dia kelihatan santai-santai aja sih? Tiba-tiba, dia yang jadi bingung. Dia yang buka-buka profil kamu. Dia yang ngerasa kehilangan energi kamu yang dulu selalu ada. Dan di situ, kamu udah balikkan keadaan. Dulu dia ngerasa jadi hadiah yang harus diperjuangkan. Sekarang, dia malah ngerasa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan pelan-pelan, dia mulai nggak stabil. Nah disinilah ketenanganmu berperan sebagai tameng kamu. Karena kamu bukan lagi ngelakuin ini buat dapetin dia balik. Kamu ngelakuin ini buat nemuin diri kamu sendiri lagi. Kamu nggak ke-trigger sama sinyal-sinyal bingung dia, atau sikapnya yang tarik ulur. Kamu nggak ikut main di lingkaran emosinya lagi. Kamu udah keluar. Dan kebebasan itu justru yang bikin dia takut. Karena dia nggak terbiasa kalah, tapi kali ini dia kalah beneran. Dan yang paling nyakitin buat dia, kamu nggak pamer. Kamu nggak post bareng gebetan baru. Kamu nggak flex kehidupan baru. Kamu cuma hilang. Dan aura kamu yang tenang, pede, dan nggak peduli, itu yang bikin dia begadang semalaman. Oke lanjut ya. Emosi itu bikin kamu gampang ditebak. Setiap kali kamu bereaksi karena perasaan, kamu jadi kayak buku terbuka. Gampang banget dibaca. Dan orang yang gampang dibaca, itu gampang banget dimainin. Apalagi kalau kamu nunjukin hati kamu ke orang yang justru tahu cara make itu buat nyakitin kamu. Tanpa sadar, kamu kayak ngasih mereka buku panduan. Nih, kalau mau bikin gue down, pencet bagian ini. Itu bukan tanda kekuatan. Itu kayak kamu nyerah, tapi dikemas seolah-olah gue cuma jujur sama perasaan. Padahal ya, kamu nyerahin kendali kamu barengan sama emosi kamu. Biar gue lurusin ya, emosi itu nggak salah brosis. Tapi kalau kamu ngelakuin semua hal cuman karena ke-trigger sama emosi, disitulah kamu kalah. Kamu ngechat karena kangen. Kamu nelpon karena marah. Kamu ngepost story karena pengen dia lihat dan nyesel. Semua gerakan kamu tuh jadi tentang dia. Dia udah bukan sekadar mantan atau orang yang kamu suka. Dia udah jadi pusat galaksi perasaan kamu. Dan kamu muter-muter di orbit itu sambil berharap dia notice luka kamu. Spoiler dikit. Dia notice kok, tapi dia nggak peduli. Dia yang pegang kendali sekarang. Bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia lebih dingin. Coba bayangin ini sekarang. Bayangin kamu berhenti kasih sinyal. Nggak ada story, nggak ada balesan, nggak ada ledakan emosi. Kamu cuma ada, tenang, fokus, dingin tapi bukan karena nggak peduli. Karena kamu berkelas. Nah, itu baru power. Karena sekarang dia nggak bisa baca kamu. Dan kalau dia nggak bisa baca kamu, dia juga nggak bisa ngontrol kamu. Kamu masih ngerasa, tapi kamu nggak reaktif. Kamu sadar dunia lagi berantakan,
Tapi kamu nggak ikut-ikutan drama. Bukan berarti kamu jadi orang beku. Justru kamu jadi orang yang paling berbahaya. Tenang tapi tajam. Orang yang bisa duduk bareng, rasa sakitnya sendiri tanpa harus teriak-teriak di dunia maya, itu orang yang nggak bisa dihancurin. Karena nggak ada yang bisa dicengkeram. Nggak ada titik lemah yang bisa dimanfaatin. Cuma ada ketenangan, tujuan, dan kehadiran yang mantap. Dan di situ, kamu berubah jadi badai yang nggak pernah dia duga. Kamu berhenti jadi boneka yang dikendalin emosi. Kamu potong semua talinya. Dan sekarang, dia yang bingung. Kenapa kamu nggak nyariin dia lagi? Kenapa kamu kelihatan fine-fine aja? Kenapa kamu berubah jadi versi diri kamu yang baru, yang nggak bisa dia lupakan? Oke, lanjut ya. Guys, rasa sakit tuh sebenarnya bukan buat ngejatuhin kamu. Sakit itu ngebuka mata kamu, biar kamu bisa lihat siapa yang beneran sayang, siapa yang cuma numpang lewat. Dan yang paling penting, rasa sakit tuh ngasih kamu pilihan. Mau tetap hancur atau kamu bangun sesuatu dari puing-puing itu. Banyak orang buang-buang sakitnya cuma buat ngejar hal yang justru bikin dia hancur. Ngejar penjelasan, permintaan maaf, closure. Padahal sebenarnya, rasa sakit yang kamu dapat, pengkhianatan, sikap cuek dia, bahkan momen pas kamu sadar, dia nggak pernah peduli kayak kamu peduli, itu semua bukan jalan buntu, itu bensin, bakar, pakai, buat dorong diri kamu jadi versi yang lebih gila, lebih fokus, lebih santai, sampai akhirnya kamu jadi orang yang bahkan dia pun nggak kenal lagi. Versi kamu yang baru, itu yang bakal ngehantui dia. Karena jujur aja, dia tuh ngira kamu bakal tumbang. Dia pikir kamu bakal kejebak di situ-situ aja. Dia nggak nyangka patah hati itu malah bikin kamu naik level. Lebih kuat, lebih tajam, lebih fokus dari sebelumnya. Dan sekarang, luka yang dia kasih tuh malah bikin kamu panen hasil. Kamu jadi sering ke gym. Kamu gas kerjaan kamu. Kamu baca, kamu belajar. Kamu bangun hidup pelan-pelan. Konsisten tanpa pengakuan. Tanpa harus buktiin apa-apa ke dia atau siapapun. Di titik itu, dark psychology mulai main. Karena pas dia ngelihat kamu berkembang tanpa dia, itu ngebongkar ilusi yang selama ini dia pegang. Bahwa kamu butuh dia buat ngerasa utuh. Dia pikir bakal lihat kamu hancur. Tapi kenyataannya, dia malah lihat kamu bangkit. Dan bukan cuman bangkit, kamu naik kelas, tanpa suara, tanpa postingan. Lihat gue sekarang, tanpa balas dendam receh. Kamu naik, diam-diam. Kombinasi antara diam dan progres itu kayak bom psikologis. Ingat ya, ini tuh ngajarin kita bukan buat lari dari rasa sakit, tapi duduk bareng rasa itu, peluk, pelajarin, manfaatin. Sakit itu sinyal. Dia ngasih tahu kalau ada yang nggak beres. Tapi daripada ngejar-ngejar yang nyakitin kamu pakai rasa sakit itu buat bangun, buat berkembang. Sampai pada satu titik, kamu bangun pagi dan sadar. Kamu bahkan udah nggak mikirin dia lagi. Bekas lukanya udah berubah jadi lencana kehormatan. Kehilangannya jadi modal buat kamu naik. Oke, lanjut ya. Jadi gini ya, dia mikir kamu tuh bisa digantiin. Kayak gampang aja nyari orang baru, terus boom, kamu dilupain gitu aja. Tapi itu tuh ilusi paling gede yang sering banget orang percaya setelah kehilangan sesuatu yang sebenarnya dalam. Tapi yang dia nggak perhitungin adalah, kamu tuh bukan orang biasa. Kamu bukan sekadar seseorang. Kamu bawa kedalaman, kesabaran, konsistensi. Kamu hadir, kamu ada. Dan kamu kasih sesuatu yang bahkan banyak orang nggak bisa pura-pura punya. Apalagi tahan lama. Dan sekarang dia mulai sadar. Dunia emang penuh pilihan, tapi koneksi yang bener-bener nyambung, yang tulus, yang nggak basa-basi, itu langka. Di awal mungkin dia kelihatan seneng, udah sama orang baru, foto-foto baru, vibe baru. Tapi ganti orang tuh nggak nyembuhin luka, cuman ngedistract. Dan yang namanya distraksi, nggak akan tahan lama. Euforianya bakal reda, permukaannya mulai retak, dan pas itu kejadian, dia bakal nengok ke belakang. Bukan karena dia butuh perhatian lagi, tapi karena dia sadar kamu beda. Dia mungkin gak bakal ngomong, gengsi pasti, tapi dia bakal ngerasain. Pas dia ngetik chat tapi rasanya kosong. Pas yang baru itu gak ngerti arti diamnya dia kayak kamu dulu ngerti. Pas candaan udah gak lucu lagi. Pas dia sadar, perhatian tuh beda banget sama koneksi. Nah, disitulah penyesalan mulai nyusup pelan-pelan. Bukan karena dia pengen balikan, tapi karena dia nyia-nyiain yang asli demi ngejar yang instan. Dan di saat itu, lagi-lagi, diam kamu jadi senjata kamu. Karena kamu gak ikutan lomba, kamu gak mantengin story dia, kamu gak kebawa drama, kamu udah di level yang beda. Kamu udah kenal siapa diri kamu udah kerja keras buat sembuh.
Dan ketika seseorang jadi nggak tergantikan, dia nggak perlu buktiin apa-apa. Biarlah dia yang nyadar sendiri, dengan cara yang nggak enak. Ini bukan soal balas dendam, tapi tentang kesadaran diri. Tentang tahu nilai diri kamu segitunya. Sampai kamu nggak gemetar pas ada orang yang gagal lihat value kamu. Karena orang yang bisa jalan pergi tanpa harus dimengerti, itu orang yang nggak bisa digantiin. Nah lanjut ya. Salah satu langkah paling keren dan paling powerful yang bisa kamu lakuin tuh, bangkit lagi. Tapi diem-diem. Nggak perlu bikin update, nggak usah ngepost story sedih, nggak usah kode-kode lewat quotes galau. Cukup fokus, cukup progres, cukup hadir. Soalnya gini, orang yang benar-benar naik level, itu nggak butuh tepuk tangan dunia. Dia nggak teriak-teriak. Dia jadi versi terbaiknya sendiri dengan tenang, tapi nggak bisa diabaikan. Sementara itu, dia orang yang ninggalin kamu atau nyakitin kamu, dia nunggu. Dia ngintip story kamu, berharap nemu satu tanda kecil yang nunjukin kamu masih kepikiran. Tapi pas dia nggak nemu apa-apa, nggak ada jejak digital, nggak ada curhatan terselubung, nggak ada reaksi. Nah, justru disitulah diam kamu mulai teriak paling kenceng. Dan kali ini, bukan cuma soal kamu diem, tapi kamu lagi bertumbuh. Kamu lagi upgrade diri. Tapi kamu bungkus itu semua dalam misteri. Dan percaya deh, itu bikin efeknya jauh lebih gila. Ini nih yang banyak orang nggak sadar. Berhenti tampil, berhenti acting seolah kamu sembuh. Itu justru jadi langkah paling ngena. Biarin dia nebak-nebak sendiri. Karena semakin dikit yang dia tahu, makin banyak yang dia pikirin. Orang yang abis patah hati tapi muncul lagi versi 10 kali lebih gahar. Itu nggak cuma comeback, itu legend. Dan yang namanya legenda nggak perlu banyak omong. Nggak perlu klarifikasi. Mereka cukup dirasain, cukup diliatin dari jauh, cukup dikenang. Ilmu dark psychology ngajarin satu hal, ketidakpastian itu bisa bikin orang ketagihan. Karena pas dia nggak tahu kamu lagi di titik mana secara emosional, dia bakal terus cari-cari petunjuk. Dan pas dia nggak nemu, itu yang bikin dia makin nggak bisa tenang. Sekarang dia scroll-scroll, stalking, nungguin kamu muncul. Dan setiap kali dia nggak nemuin kamu di mana-mana, itu kayak satu bata lagi ngebangun dinding dari versi baru diri kamu yang nggak bisa dia sentuh lagi. Kamu bangkit pelan-pelan, tenang, tapi pasti. Dan yang paling penting, dia nggak bisa ganggu. Ingat, bukan berarti kamu jadi pasif ya. Itu pilihan sadar. Kamu bangun diri kamu bukan buat bikin dia iri. Tapi karena kamu akhirnya ingat siapa diri kamu sebenarnya. Dan kamu nggak ngutang preview ke siapa-siapa soal progres kamu. Dia nggak cuma kehilangan waktu kamu, tapi juga akses ke perkembangan kamu. Oke, lanjut ya. Pas kamu mutusin buat diem, tanpa kamu sadari, pikiran dia tuh udah kayak medan perang. Dan lucunya, kamu nggak perlu muncul sama sekali buat menang. Kamu nggak debat, nggak nulis paragraf panjang jam 2 malam, nggak klarifikasi apa-apa. Kamu cuma menghilang. Dan sekarang, dia stuck di kepalanya sendiri. Berantem sama bayangan, ngulang-ngulang kata-kata terakhir kamu, mikirin hal-hal yang bahkan nggak pernah kamu omongin. Obsesif nanya ke dirinya sendiri, kok kamu belum nyerah sih? Kok masih diem? Pernah dengar istilah, ketiadaan jawaban malah ngasih lebih banyak pertanyaan. Nah, itu yang kamu lakuin. Kamu udah cabut dari drama. Kamu nggak lagi jadi sumber kekacauan emosi. Dan sekarang, dia nggak punya apa-apa buat dilawan. Nggak ada bensin buat api dramanya. Awalnya dia pikir masih bisa pegang kendali. Tapi sekarang, yang ada malah kebingungan. Dan kebingungan itu pelan-pelan gerogotin dia dari dalam. Karena sekarang semuanya jadi tanda tanya besar. Dia udah move on ya? Dia lagi deket sama siapa? Kok nggak ngomong apa-apa? Gue beneran kehilangan dia. Ini nih yang disebut dark psychology versi paling mentah. Bikin kehadiran kamu tetap kerasa, justru lewat ketidakhadiran. Karena saat seseorang udah siap buat berantem, tapi yang dia dapet cuman tembok sunyi, otaknya sendiri jadi musuh terbesar. Dia mulai muter-muter di pikirannya, overthinking. Dan makin lama kamu diem, makin keras suara di kepalanya. Kamu nggak ngomong apa-apa, tapi semua luka dan ketakutan yang dia kira udah kelar, kebuka lagi. Kebayang? Karena kamu nggak butuh jadi orang terakhir yang ngomong. Kamu nggak kejar penjelasan, nggak cari penutup. Kamu adalah penutupnya. Kamu jadi momen yang bikin dia sadar. Ternyata dia selama ini ngeremehin kamu. Dan yang paling epic, kamu nggak ngelakuin semua ini buat nyakitin dia. Kamu cuman nggak mau ikutan drama yang nggak ada ujungnya. Kamu milih buat fokus, tenang, sembuh, dibanding balik ke kekacauan. Jadi sekarang dia berantem sendiri karena dia pikir dia udah paham kamu.
Dia kira kamu bakal bereaksi, tapi sekarang kamu jadi pertanyaan yang gak bisa dia jawab dan sosok yang udah gak bisa dia sentuh lagi. Nah lanjut ya, kamu tahu nggak rahasia biar kamu jadi orang yang gak gampang dilupain? Jawabannya bukan marah-marah, bukan nyimpen dendam, apalagi drama lebay, tapi detachment. Yap, melepaskan bukan karena kamu udah gak peduli, tapi karena kamu lebih milih damai daripada drama. Dan di situ justru kamu jadi makin magnetik. Yang bikin posisi jadi kebalik tuh bukan waktu kamu nangis-nangis minta balikan. Bukan pas kamu ngirim chat panjang lebar tengah malam, tapi pas kamu diem. Pas dia ngerasa kamu udah gak butuh dia lagi. Pas kamu berhenti ngasih energi buat orang yang cuman nguras. Nah, perubahan kecil tapi dalam banget itu bener-bener ngeguncang. Karena sebelumnya kamu tuh all in banget. Hati di tangan, gas terus, loyal abis. Tapi sekarang, chill, datar, gak terpancing. Bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu udah upgrade. Kamu udah gak main di level yang sama. Dan itu kerasa banget. Kamu udah tarik balik emosional kamu bro dan sis. Dia ngerasa tuh kehilangan. Ngerasa dari sepi. Ngerasa dari gak ada perhatian. Ngerasa kamu sekarang gak gampang kesentil. Dan anehnya, justru itu yang bikin kamu makin menarik. Sekarang malah dia yang bingung. Karena yang dulu dia anggap predictable, udah gak bisa dia baca lagi. Dan ini plot twistnya. Kamu sekarang yang pegang kendali. Kamu yang jadi misterius. Karena detachment itu bikin kamu kelihatan punya kontrol, kelihatan udah tumbuh, dan kelihatan hidup kamu udah gak muter-muter di sekitar dia. Kamu udah balik ke pusatnya, diri kamu sendiri. Saat dia sadar dunia kamu udah gak lagi berputar di dia, boom, gravitasi langsung geser. Yang dulu dia lepas, sekarang jadi yang gak bisa dia lupain. Nah lanjut ya. Comeback yang paling keren tuh justru yang gak heboh. Gak perlu diumumin, gak harus diliatin di story, dan gak harus pamer ke siapa-siapa. Comeback paling sakti itu internal. Kamu tahu kamu udah balik jadi versi terbaik kamu pas kamu udah gak kaget lagi dengar nama dia. Pas kamu ngerasa tenang banget walaupun dulu dia ninggalin luka. Itu tandanya kamu udah gak nyangkut secara emosional sama orang yang sebenarnya gak ngelihat kamu seberharga itu. Comeback beneran tuh dimulai waktu kamu berhenti hidup dalam reaksi. Kamu gak lagi ngelakuin semuanya karena dia. Tapi karena kamu. Kamu gak butuh pembuktian. Gak butuh pamer. Lihat nih gua bahagia tanpa kamu. Karena kamu emang beneran bahagia. Bukan karena apa yang dia lakuin. Tapi karena gimana kamu nanggepin semuanya. Kamu gak banting setir sampai nyasar demi bisa balikan. Kamu gak jadi orang lain demi bisa balik dicintai. Kamu malah ngedekem. Kamu perbaiki dalam dulu. Kamu hadapin sakitnya, kamu urai satu-satu, dan kamu biarin itu ngebentuk kamu, bukan ngerusak kamu. Dan itu yang namanya comeback yang sesungguhnya. Mungkin dia masih mikir dia masih punya tempat di kepala kamu. Mungkin dia ngerasa kamu masih luka. Tapi yang dia nggak tahu, sekarang setiap kali dia lewat di pikiran kamu nggak bereaksi. Nggak ada marah, nggak ada pengen balikan. Cuman tenang, clarity. Dia cuman bab di buku hidup kamu, bukan isi buku itu sendiri. Dan itu yang paling bikin shock. Evolusi dalam diri kamu yang gak dia sangka-sangka. Hal paling nyentil buat mantan tuh ketika mereka sadar, mereka udah gak punya power apapun buat ngegoyang emosi kamu. Apapun yang mereka lakuin udah gak ngaruh. Kamu udah free. Kamu gak kesentil lihat nama dia. Gak ke-trigger sama kode-kode dia. Karena sekarang dia bukan titik lemah kamu lagi. Dia cuman masa lalu. Gak ngajarin buat pura-pura gak ngerasa. Tapi buat gak diperbudak sama perasaan itu. Buat nemuin lagi pusat kedamaian dalam diri. Dan pas kamu udah sampai titik itu, kamu sadar ternyata kamu gak pernah butuh closure dari dia. Yang kamu butuhin tuh, reconnect sama diri kamu sendiri. Nah terakhir dan gak kalah penting. Jadi gini, sebenarnya dari awal kamu tuh gak pernah butuh dia. Kamu cuma sempet lupa aja siapa diri kamu sebenarnya. Kamu kira dia yang bikin kamu utuh. Padahal kenyataannya, dia cuma ngegambarin sisi diri kamu yang belum kamu peluk, yang belum kamu sadari. Semua cinta, perhatian, validasi yang kamu kasih, segitu tulusnya, itu bukan karena kamu lemah. Tapi karena kamu belum ngeh, kalau kekuatan itu udah ada di dalam diri kamu sendiri, dari awal. Dia tuh nggak bikin kamu lengkap. Kamu udah lengkap, udah utuh, sebelum dia datang. Dan kamu akan tetap utuh, bahkan setelah dia pergi. Dan perjalanan ini, bukan cuman ngebuka mata soal siapa dia sebenarnya, tapi lebih penting lagi, nunjukin siapa kamu sebenarnya. Kamu yang bisa ngerasain sakit tapi tetap berdiri tegak. Kamu yang bisa kehilangan hal yang dulu kamu kira nggak bisa hidup tanpanya.
Tapi nyatanya kamu bangkit lagi. Lebih kuat, lebih dingin, lebih jernih, lebih stabil. Versi kamu yang dulu nempel banget sama dia, yang butuh jawaban, yang ngarep closure, udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah kamu yang lebih sadar, yang milih diem daripada drama, milih tujuan daripada luka, milih damai daripada pengakuan. Dan itu versi diri kamu yang dia nggak pernah sangka bakal muncul. Dan jujur aja, itu versi yang nggak akan gampang dia lupain. Karena ternyata, dari awal semua ini, bukan soal dia. Ini soal kamu. Dia tuh cuman pemicunya, bukan sumbernya. Dan sekarang, setiap langkah kamu yang tenang dan diam, tapi pasti itu adalah pengingat. Kamu nggak pernah butuh diselamatin. Kamu cuma butuh waktu sendiri, butuh kejernihan, butuh momen ini. Dan sekarang setelah kamu nemuin itu semua, nggak ada jalan balik. Berdiri sendiri, punya kendali atas emosi, nggak ngegantungin diri ke hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, tapi total fokus ke satu hal yang bisa kamu kendaliin. Diri kamu sendiri. Kamu nggak ngejar, kamu nggak reaktif, kamu nggak ngemis, kamu jadi. Dan dalam proses jadi itu, kamu sadar, dia tuh bukan berkahnya, justru patahnya yang jadi berkah. Kalau kamu udah capek nyari sesuatu yang ternyata dari awal udah ada dalam diri kamu, dan sekarang kamu siap buat berdiri penuh di power kamu sendiri, langsung aja pencet like, subscribe, nyalain notifikasi, dan tulis di komen, aku dari awal udah cukup. Oke, mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.